Ali bin Abi Thalib, beliau lahir pada tahun 599 Masehi, tepatnya 13 Rajab. Di bulan Rajab beliau lahir. Meninggal pada tahun 40 Hijriah pada tanggal 21 Ramadan. Dan beliau adalah anak pertama dari Bani Hashim. Dua sisi Bani Hashim melahirkan anak pertama daripada kelahiran Bani Hashim. Yang pertama Imam Ali bin Abi Thalib, karena ayah beliau Bani Hashim, ibu beliau Bani Hashim, ketemu dengan Hashim. Ayah beliau Sayyidina Abu Thalib ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim. Ibu beliau juga dari turunan Hashim, Sayyidah Fatimah bintu Asad bin Hashim. Maka awwalu waladin yulad min Bani Hashim Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Anak pertama yang terlahir dari Bani Hashim yang murni yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian satu-satunya manusia yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Beliau dilahirkan di dalam Ka'bah sehingga julukan beliau Ibnu Ka'bah, putra Ka'bah. Disebutkan di dalam beberapa literatur sejarah, pada waktu itu ibu beliau Sayyidah Fatimah bintu Asad sedang keliling. Ada yang mengatakan tawaf ala millati Ibrahim, dengan mengikuti milatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tiba-tiba perut terasa sakit, menandakan sebentar lagi mau melahirkan. Maka dinding Ka'bah itu terbuka secara otomatis, bukan lewat pintu, dinding, jidar, dindingnya terbuka secara otomatis. Kemudian Sayyidah Fatimah bintu Asad masuk. Setelah masuk tertutup dan pintu terkunci secara otomatis, sehingga mereka yang di luar tidak bisa membuka Ka'bah. Karena Allah ingin menjaga kelahiran suci Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan juga menutup aurat ibunya, sehingga terkunci, tidak bisa terbuka. Nanti setelah lahir baru terbuka lagi itu dinding. Sayyidah Fatimah bintu Asad keluar membawa seorang anak yang kelak menjadi imam, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Maka sang anak ini menutup mata, tidak mau melihat bumi, tidak mau melihat orang. Maka Nabi kita Muhammad SAW datang. Ketika datang, baru beliau membuka matanya untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama kali beliau memandang wajah manusia ketika beliau lahir di dunia, wajah Nabi Muhammad SAW yang pertama kali beliau pandang. Dan ini dibalas oleh Nabi di dalam hadis Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat Nabi SAW bersabda, Allahumma lam tumitni hatta turiyani wajha Ali. Ya Allah, jangan engkau wafatkan saya sebelum saya memandang wajahnya Imam Ali. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Di lewat yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas dalam kitab yang sama, Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga punya keinginan untuk meninggal bisa melihat wajahnya Imam Ali. Akan tetapi Sayyidina Ali meninggal terlebih dahulu. Tapi beliau tidak memutuskan harapan kalau memang tidak bisa memandang wajah Imam Ali di saat mau meninggal, paling tidak lafaz doa menjelang wafat ada nama Imam Ali. Makanya beliau bertawasul di saat mau meninggal, Allahumma inni atawassalu ilaika biwilayatil Imam Ali. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan derajat dan pangkat Imam Ali bin Abi Thalib. Itu doanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelang wafatnya beliau. Dan ini tertulis di dalam kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Fadail Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib. Di dalam Tarikh Dameski, sejarah kota Damaskus, Tarikh Damesk, karya Ibnu Asakir, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan lam yakun
atau lam yazal, laisa lam yakun, lam yazal Ali ibnu Abi Thalib ma'al haq wal haq ma'ahu haitsu kan. Senantiasa Al-Imam Ali bin Abi Thalib selalu bersama kebenaran. Wal haq ma'ahu haitsu kan, dan kebenaran pun selalu bersama beliau dimanapun beliau berada. Itu pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau membahas tentang keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan dalam satu maqalah disebutkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Beliau katakan, "Zayyinu majalisakum bi dzikri Ali." Perindahlah majlis kalian dengan menyebut nama Imam Ali bin Abi Thalib. Itu pernyataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Dalam kitab Tarikhul Khulafa, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan satu peringatan. Kalau wa'adun, janji baik. Ini hurufnya sama, hanya beda tambahan ya. Kalau wa'id, janjinya sifatnya buruk, ancaman. Wa'adun, janji yang bersifat baik. Wa'id, janji yang bersifat buruk. Ini bentuk wa'id, ancaman dari Nabi SAW. Kata Nabi, "Ya Ali, wahai Ali, la yuhibbuka illa mu'minun, wa la yubghiduka illa munafiq." Wahai Imam Ali, tidaklah orang mencintai dirimu melainkan pasti dia orang beriman, dan tidaklah orang membencimu pasti dia orang munafik, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, para sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Ma kunna na'riful munafikina fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi bughdi Ali." Kami dahulu hidup di masa Nabi Muhammad SAW, kami tidak mampu mengenali orang munafik, tidak mampu mendeteksi mana orang munafik, kecuali jika ada yang benci kepada Imam Ali, maka ketahuan dia orang munafik. Itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan saya sengaja mengumpulkan keutamaan beliau, ya, biar kita ini tidak setengah-setengah kalau cinta, karena ini Nabi yang perintahkan. Tadi saya katakan, kalau tidak istimewa beliau, bagaimana mungkin Allah ciptakan beliau dari cahaya? Karena beliau istimewa juga, Allah ciptakan beliau dari cahaya, bersama dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam kitab Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, "Khuliqtu min syajaratin wahidah, ana wa Ali." Saya diciptakan dari satu pohon. Satu pohon itu adalah saya dan Ali, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ya Ali, anta sayyidul Arab wa anta sayyidul Ajam." Wahai Imam Ali, engkau adalah pemimpin seluruh bangsa Arab, dan juga engkau adalah pemimpin seluruh bangsa non-Arab, kata Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab Fadail Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha. Kemudian hadis yang populer masalah ilmu, Nabi juga memberikan satu riwayat tentang keutamaan Imam Ali dari sisi ilmu. Hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak wa sahahahu, dan disahihkan oleh beliau. Kemudian disahihkan juga oleh As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Fathul Malikil Ali. Kemudian dihasankan hadis ini oleh Al-Imam As-Suyuti. Nabi SAW bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman aradal ilma falyatil bab." Saya adalah kotanya ilmu, dan Imam Ali adalah gerbangnya ilmu. Siapa yang ingin ilmu, maka datangilah pintu. Ada salah seorang guru kami mengatakan, makna pintu di sini bukan hanya pintu ilmu, tapi juga babul jannah, pintu surga juga.
Mau surga lewat pintu beliau. Kalau sudah lihat pintu beliau, otomatis masuk ke pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.